Kita nak cerita tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik. Hat-trick kemenangan ke atas Timnas Indonesia guys ya. Timnas Muda Indonesia berhasil lolos dengan sempurna ke Piala Dunia, sebuah pencapaian yang membanggakan dan mengejutkan kawasan Asia Tenggara. Perkembangan pesat sepak bola Indonesia membuat pengamat Malaysia merasa iri, bahkan mengakui bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan baru di kawasan. Sementara itu, sebagian media Malaysia mencoba mengejek dengan menyindir bahwa Indonesia belum pernah juara Piala AFF, meski sudah lolos ke Piala Dunia. Namun sindiran itu justru memperlihatkan rasa tidak nyaman mereka melihat kesuksesan Indonesia. Kita nak cerita tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara. Hat-trick kemenangan ke atas Timnas Indonesia guys ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan, dan ini menjadikan hat-trick kemenangan. Korea Selatan, siapa lagi? Yemen dan Afghanistan mangsa untuk kekalahan ya. Dan jom kita bahas untuk Timnas Indonesia menang 2-0. Terus terang guys, aku memang berbangga guys ya melihat pencapaian Indonesia guys ya, menang untuk 3 perlawanan ya, clean, tiada kekalahan, dan prestasi untuk pemain-pemain Timnas Indonesia memang betul-betul terbaik, unbelievable. Dan aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara Asia Cup. InsyaAllah boleh ni untuk Timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk Timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi untuk quarter final. Dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak. Jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay, itu saja guys. Malaysia jadi tuan rumah, lepas tu tengok Indo, tengok Filipin. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi kualiti event tu sendiri. Dan saya jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua ni main kan. Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert ya, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Dari segi rekrutmen kena ada orang yang betul-betul scouting yang pergi tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi. Dan entah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun, mereka dah tahu dah, seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa takkan sampai ke tahap macam tu. Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Media Malaysia panas. Ya, media Malaysia panas ketika melihat Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Tapi memang ada beberapa media yang mengapresiasi, namun kebanyakan panas gara-gara Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, setidaknya Indonesia sudah mendapatkan tempat 1 tiket ke Piala Dunia dan lolos ke 8 besar Piala Asia. Tapi yang panas media dari Malaysia ya. Mereka iri melihat Indonesia. Saya ketawa juga nih baca berita. Ya, tahu kalian media apa? Palato Bola ya. Palato Bola ketika Indonesia lolos Piala Dunia, apa mereka buat berita? Kalah 5-1 lawan Malaysia. Buat Indonesia baiki yacht. Mereka bilang, kita kalah 5-1 lawan Malaysia di tahun 2023 dan kita perbaiki yacht, serta ya bisa kalian baca di bawah itu. Bisa dibaca ya.
Mereka tetap membawa-bawa sejarah kalau Indonesia pernah dibantai 5-1 di AFC U17. Mereka berkata skuad Indonesia dimalukan 5-1 oleh Malaysia. Tetap harus ada 5-1. Padahal jelas-jelas ini tim yang berbeda. Yang dibantai itulah tim daripada Arkan Kakak yang dikalahkan oleh Malaysia. Bukan tim ini tim yang berbeda ya. Malaysia, nggak habis pikir saya dengan kelakuanmu Malaysia, Malaysia. Ternyata tidak hanya media Malaysia ya, pelatih dari Malaysia pun saya nggak tahu apakah ada keturunan Bangladesh, saya nggak tahu Malaysia ini atau India. Pelatih dari Malaysia ini cakap ya, berbicara kalau Malaysia jangankan pegang bola, katanya kita masih di sini tahan bola naik sampai ke hidung katanya. Kita tahan bola cuma naik sampai ke hidung, kata Sulaiman Hussein ya, salah satu pelatih ternama mungkin di Malaysia. Intinya dia menyindir habis-habisan timnas Malaysia yang gagal total. Berbeda dengan timnas Indonesia yang sukses lolos ke Piala Dunia U17. Ya, namun ada juga beberapa media ya, seperti MyFootball dari Malaysia juga memuji pencapaian yang diraih oleh timnas Indonesia. Ya, mereka membuat berita Indonesia B atau Indonesia Junior layak ke Piala Dunia U17 2025. Mereka memuji pencapaian timnas Indonesia yang sebelumnya gagal di kualifikasi Piala Asia ya, kemudian berhasil lolos di tahun ini, tahun 2024, 2025, dan Indonesia berhasil dapatkan 1 tiket. Mereka memberikan pujian kepada timnas Indonesia U17 yang berbenah. Namun saya katakan sekali lagi, ini sedikit dari banyaknya media yang iri dengan Indonesia. Saya nggak habis pikir ya. Padahal kenapa tidak salahnya kita mendukung? Karena di edisi selanjutnya 2026 akan ada lagi Piala Dunia dan Piala Asia. Mari sama-sama kita berbenah ya. Mari sama-sama kita berbenah. Kita sama-sama ke Piala Dunia U17 ya, Malaysia dan Indonesia di edisi berikutnya. Biar Indonesia 3 kali, Malaysia sekali lah, gak apa-apa. Oke, salam bola Bang War. Dan timnas Indonesia dan Malaysia saat berlaga di Piala Asia U17. Bermain di ajang yang sama, Malaysia pernah dibantai Yaman dengan skor telak 4-0 di Piala Asia U17 tahun 2023. Parahnya lagi, Hawi Mau Malaya Muda ini hanya berada di peringkat ketiga dan tak mampu lolos dari fase grup. Padahal lawannya hanyalah negara seperti Laos, Thailand, dan Yaman. Sementara itu, timnas Indonesia menunjukkan gebrakannya di Piala Asia U17 tahun ini dengan meringkus Yaman dengan skor 4-1 serta menumbangkan tim kuat Korea Selatan dengan skor 1-0. Hanya dari 2 laga saja, Garuda Muda berhasil lolos ke babak 8 besar dan mendapatkan tiket Piala Dunia 17 November mendatang. Sungguh perbedaan yang nyata. Malaysia mengejek Indonesia karena nggak lolos semifinal Piala AFF. Iya, Malaysia seperti menemukan senjata ya untuk menyerang Indonesia. Selama ini kan Indonesia nggak bisa diserang sama netizen Malaysia karena terus berprestasi kan. Di Piala Asia 4 kelompok umur semuanya lolos ke Piala Asia. U23 bahkan lolos semifinal Piala Asia. Dan yang senior lolos 16 besar Piala Asia. Ini lolos lagi Piala Asia 2027 dan lolos round 3 6 poin pula. Nah, ketika timnas Indonesia yang gagal lolos semifinal kalah 0-1 dari Filipina, itu langsung dibully bersama Malaysia. Nah, nih lagi viral di Twitternya. Katanya inilah wajah Indonesia kalau tanpa pemain naturalisasi katanya. Ada lagi nih ya akun yang sering ngejek Indonesia nih ya, OneFootball My ini ya. Jumlah Piala AFF Indonesia katanya setara dengan Kamboja sama Timor Leste. Padahal kan Malaysia nggak lolos juga ya semifinal Piala AFF. Dan mereka cuma membanggakan ya Piala AFF 2010. Awalnya di kualifikasi Piala Asia aku tuh mau dukung Malaysia nih ya, supaya bisa lolos ya bersama kita 2027. Tapi karena ini nanti pada saat bermain aku dukung Vietnam ya. Ketika nanti Malaysia gagal lolos Piala Asia 2027, kita balas si Malaysia itu. Salam di Mateo. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak?
bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Saat negara lain masih berkutat di level regional, Indonesia justru sudah melangkah ke panggung dunia.